Kita akan mengundang pemantik diskusi kita pada malam ini. Perlu dicatat, mereka bukan pembicara ataupun pemateri, tapi pemantik diskusi. Jadi kita harap nanti dari teman-teman sekalian yang menonton bisa memberi tanggapan, pernyataan, pertanyaan sebenarnya juga boleh. Pembicara yang hadir di lokasi kita malam ini ada Dana. Saya baca dulu sedikit perkenalan siapa Dana ini sebenarnya. Dana Maulana, seorang seniman bunyi, komposer, musik produser, dan pengajar yang lahir dan besar di Aceh sejak 2012. Ia mulai mengorganisir kegiatan musik yang berbasis kolektif dengan berbagai pendekatan, khususnya dalam pendekatan musik dan sosial politik. Juga aktif dalam kegiatan aktivisme literasi yang ia organisir langsung sejak 2014 bernama Perpustakaan Jalanan Aceh. Kita undang Bang Dana Maulana ke depan. Kemudian pemantik diskusi kedua ada Wisnu Chandra yang akan bergabung dengan kita via Zoom. Wisnu adalah sutradara dari film pertama, Nasidaria Sunstick. Wisnu Chandra tumbuh dalam keseharian yang penuh dengan kegiatan seperti membuat kue, menjahit pakaian, klub sepak bola, BTW dia fan Liverpool, selamat Wisnu. Balap motor liar, musik bawah tanah lokal, hingga bekerja di pabrik logam. Semua pengalaman Wisnu ini memperkaya cara Wisnu membangun film-filmnya, yang banyak menggunakan pendekatan observasional dan konstruktivis. Bagi Wisnu, film adalah sirkus sekaligus kesepian. Itulah sebabnya di akhir film-filmnya ia selalu menyematkan slogan, "You will never watch alone." Beri tepuk tangan untuk Wisnu. Oke, sebelum saya lempar ke teman-teman, saya ingin memanfaatkan kesempatan saya sebagai moderator untuk bertanya kepada Dana pertama, sebelum ke Wisnu. Bagaimana Dana melihat kelompok musik atau kelompok masyarakat, saya sebut, atau sanggar, yang mengorganisir ya, ataupun melakukan aktivitas permusikan kalau boleh dibilang dalam dua film yang kita tonton tadi. Oke, terima kasih Bang Akbar yang telah mengajak saya ke sini. Ya, seperti yang Bang Akbar bilang tadi, bahwasannya saya bukan sebagai narasumber tapi sebagai pemantik diskusi. Ya, meskipun nanti ada beberapa yang kayak tadi ya, beberapa pertanyaan yang diajukan secara langsung, tapi menarik untuk melihat sanggar-sanggar yang hadir di ruang-ruang masyarakat di Aceh, terutama ruang-ruang alternatif ya, tidak berada pada satu konteks yang konvensional atau ruang yang dibentuk di dalam ruang lingkup mapan, contohnya kayak sanggar-sanggar yang lahir di pemerintahan ataupun di akademisi. Saya lihat di sini sebenarnya ada hal yang menarik. Yang pertama adalah tentang bagaimana kesadaran itu dibentuk dalam masyarakat yang lebih dasar gitu. Ruang-ruang otonom yang dibentuk dan dikelola secara mandiri, yang mampu membuat insting-insting manusianya sendiri itu lebih tajam gitu. Nah, saya pikir kebudayaan memang selayaknya seperti itu ya Bang, karena kebudayaan bekerja di dalam ruang masyarakat yang mestinya masyarakat sendiri yang terlibat secara langsung. Meskipun pada nantinya akan dikelola atau dimanage sama pemerintah itu sendiri. Tapi yang berbasis akar rumput ini saya pikir punya dampak yang lebih besar daripada apa yang dikelola sama ruang-ruang konvensional tadi. Itu sih Bang yang pertama. Ya, terima kasih. Kemudian saya beralih ke Wisnu. Dari sekian banyak sanggar ya, karena Wisnu menyebut di bio-nya, di bio profil tadi, bahwa dia juga terlibat dengan musik. Kenapa memilih untuk memfilmkan Nasidaria ya, di mana Nasidaria sekarang bahkan sudah terkenal secara internasional, tapi apa motivasi, apa pilihan secara sadar Wisnu memfilmkan Nasidaria ini?
Oke, terima kasih Mas Akbar atas kesempatannya untuk memutarkan film Nasi Daria Sunset ini di Aceh Dokumentari. Salam kenal juga Mas Dana, halo. Halo, halo, halo. Nggak kelihatan. Mana kamera ya? Halo, halo. Oke. Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Akbar gitu. Kenapa saya dari sekian banyak musik di Kota Semarang, kenapa saya memilih Nasi Daria gitu? Yang pertama, sebetulnya saya mencoba riset mandiri di tongkrongan-tongkrongan musik gitu di Kota Semarang awalnya. Jadi momentum pada saat itu adalah pada akhirnya Nasi Daria menjadi highlight berita nasional soal keberangkatannya ke Jerman dan kemudian banyak headline berita yang melabeli bahwa oh Nasi Daria sudah internasional segala macam gitu. Nah, sementara itu menurut data yang saya baca mereka itu sudah dianggap go internasional dari tahun 80-an gitu. 85, 87 gitu. Nah, kemudian di tongkrongan musik itu saya tanya sama teman-teman gitu, kamu tahu Nasi Daria nggak gitu yang kemarin main di Synchronize pada waktu itu. 70% teman saya nggak tahu. Tapi ketika saya menyodorkan lagu Nasi Daria yang paling hits, misal ada Perdamaian, Bom Nuklir, mereka baru tahu bahwa, oh ya tahu kalau ini gitu. Terus pertanyaan kedua saya ke mereka adalah, kamu tahu nggak kalau ternyata grup ini tuh dari kota Semarang gitu. Itu hampir 90% mereka nggak tahu kalau ternyata home base dari Nasi Daria ini ada di kota Semarang seperti itu. Nah, berangkat dari obrolan itu, saya merasa punya momentum karena saya merasa merinding gitu pada waktu itu. Loh, kok bisa teman-teman saya nggak tahu gitu. Sementara jauh yang melatar belakangi saya punya memori yang cukup kuat terhadap salah satu lagu Nasi Daria yang saya bikin buat di credit title gitu. Nah, karena rasa penasaran itu dan momentum merinding yang pada akhirnya memutuskan saya untuk, wah ini saatnya nih, kayaknya saya harus bikin dokumenter Nasi Daria. Kurang lebih seperti itu, Mas Akbar. Oke, terima kasih. Sekarang kita langsung beralih ke teman-teman yang hadir di ruang ini untuk bisa menyampaikan tanggapan, pernyataan maupun pertanyaan. Silakan saya lempar langsung. Yuk jangan searah. Belum ada? Oke, kalau begitu saya punya pertanyaan lanjutan ke Wisnu. Karena film ini sudah berlalu, boleh dikatakan sekitar 2 sampai 3 tahun ya. Di mana tahun 2022 Nasi Daria tampil di Documenta 15 di Jerman dan itu membuat mereka tambah terkenal. Tapi setelah 2 tahun itu, setelah produksi film ini, apa yang kemudian Wisnu dapatkan? Bukan untuk Wisnunya dalam proses pembuatan film, tapi bagaimana perkembangan Nasi Daria setelah momen-momen tersebut, termasuk momen pembuatan film ini? Sebenarnya kalau itu secara tanggapan di sosial media, banyak sekali fans-fans yang sebenarnya sudah mencoba berkontak kepada kami gitu, kepada saya maupun ke Pix Populi atau di postingan Nasi Daria gitu selalu menanyakan bahwa kapan Mas filmnya ini bisa ditonton secara umum gitu. Nah, cuman pada waktu itu karena film ini masih beredar di festival gitu, ya jawaban kami kayaknya bukan tahun ini gitu, mungkin 2025 mungkin seperti itu. Sementara kalau kita ngomongin eh, apa yang didapatkan Nasi Daria setelah pembuatan film ini, saya pikir mungkin ini cukup subjektif ya jawabannya. Tapi seenggaknya saya memberikan sumbangsih arsip secara digital yang
bisa dinikmati secara naratif untuk penonton. Mungkin itu jawabannya. Hmm. Ya cukup menarik ya. Lagi-lagi bicara dokumenter sebagai arsip untuk sebuah grup Nasidaria maupun momentum bagaimana mereka berkembang di kancah permusikan Indonesia ya. Karena ngomongin permusikan juga kadang kita dibawa ke musik arus utama yang bahkan melupakan musik yang Dana sebut tadi sebagai akar rumput. Nah, ketika menyebut musik akar rumput, istilah yang Dana gunakan tadi, eh, itu tentu saja punya apa? Dia mengeksklusi yang lain ya, kalau kita boleh bilang. Atau sebaliknya, ketika kita menyebut musik arus utama atau musik mainstream, grup yang cukup terkenal, yang dikenal banyak orang, seperti Nasi Daria juga pengalaman Wisnu bertanya ke teman-teman, dia tidak teman-temannya tidak banyak yang nggak tahu. Nah, bagaimana Dana menjelaskan musik akar rumput ini dan ketimbang misalnya kita melihat ada musik mainstream dan musik akar rumput ini sebagai alternatif. Nah, kita coba melihat musik alternatif tapi yang tereksklusi yang arus utama itu. Oke, yang pertama saya coba untuk mengait-ngaitkan dengan disiplin saya ya, karena saya juga berada dalam ruang lingkup musik yang side stream biasa disebut atau ya non mainstream lah. Nah, musik side stream itu lebih kepada musik yang sebenarnya tidak benar-benar terkenal. Mungkin bisa terkenal tapi cuman berada dalam taraf akar rumput karena mereka cenderung tidak komersil biasanya. Nah, yang saya pikir bahwa musik-musik seperti itu adalah sebenarnya musik-musik yang lahir secara organik dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi tidak lain halnya kalau kita membahas masalah populer lagi ya, karena ada beberapa perspektif tentang populer adalah ya kita akan bermain-main di wilayah tradisional dan populer. Kalau tradisional lahir di akar rumput, tapi hanya eksklusif dalam bentuk sesuai dengan regionalnya masing-masing. Tapi kalau dalam ranah populer nanti ada perbedaan lagi. Meskipun yang saya main sebenarnya udah menuju ranah populer ketika uh, berbicara tentang musik eksperimental atau sound artis atau apa itu sebenarnya udah melalui ranah populer. Tapi ada lagi sub di bawahnya tuh tradisional yang memang lahir benar-benar secara akar rumput. Lahir di masyarakat untuk masyarakat. Contoh kayak tadi yang kita putar dari almarhum Toed itu sebenarnya itu juga musik-musik yang lahir dari akar rumput. Nah, lain halnya ketika dia akan terkenal, bukan terkenal ya. Saya berpikir kalau terkenal itu lebih kepada takdir ya, karena ada beberapa mungkin segmen-segmen musik yang memang enak didengar sama masyarakat ya terkenal aja gitu, tapi lebih kepada komersil atau tidak gitu. Nah, cenderungnya yang saya lihat komersil memang tidak bekerja dalam ruang lingkup masyarakat. Nah, saya melihat akar rumput, musik-musik akar rumput yang memang benar-benar lahir dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Ya gitu sih. Contoh kayak misalnya ya mungkin konteksnya nggak di Aceh ya. Lagu Bella Ciao yang dipakai pada di kaum petani gitu kan. Nah, mereka mereka menjadikan lagu itu sebagai revolusi ya sebagai gerakan protes gitu. Nah, itu lagu-lagu yang tidak komersil meskipun sekarang terkenal di seluruh dunia. Yang saya bilang tadi bahwasannya itu udah jadi musik populer tapi tidak komersil, sifatnya masih berada dalam akar rumput gitu. Ya kurang lebih begitu sih Bang Akbar. Terima kasih. Saya punya pertanyaan lanjutan untuk dua narasumber, tapi saya panggil kembali penonton yang mau memberi tanggapan atau ya sekedar refleksi setelah menonton dua film ini dan mengaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Karena sepertinya tidak ada yang tidak pernah mendengar musik atau ya punya grup band favorit lah minimal. Atau pernah terlibat di sanggar, mungkin boleh berbagi bagaimana pengalaman terlibat di sanggar. Silakan. Ah, panas ya. Baik, Aduh. Eh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok bertanya jadi grogi ya. Siapa tadi? Mas Wisnu ya, dari Semarang. Terus Mas Dana orang Aceh ya? Iya. Asli Aceh Bang? Oke. Numpang lahir aja kan? Oke, pertanyaan saya cuma sederhana. Apakah topik atau gagasan dari film yang dibuat itu punya narasi perlawanan gitu aja sebenarnya? Nah dari tadi saya melihat bahasa-bahasa satiring itu sangat dominan gitu. Apakah perlawanan dalam pengertian ini ingin menunjukkan identitas gitu, bahwa aku dan kau tuh beda gitu, dan beda itu sebenarnya tidak mau menunjukkan bahwa siapa yang didominasi dan mendominasi gitu. Nah itu dulu deh poin-poin entry poinnya tuh. Apakah istilah itu dipakai sebagai satu satire perlawanan, bahwa kok Towet nggak diperhatiin sih? Ya, jadi tadi banyak sekali tuh pemenggalan film lah istilahnya. Karena itu kan udah diedit ya. Secara naturalnya itu kan panjang ceritanya gitu ya. Karena ya tadi itu memang saya melihat yang yang di Semarang Kasidah gitu ya. Walaupun tadi saya agak telat tapi bicara tadi ngomong apa tadi? Salah satu Mas Wisnu judul lagunya apa tadi yang tadi disebutkan? Perdamaian. Perdamaian. Jadi perdamaian yang itu ya. Oke ya. Ya betul. Saya tahu tuh lagu itu, saya masih kecil. Tapi ya enak memang lagunya gitu. Jadi yang saya maksud, apakah gagasan para kreator hari ini yang Mas Wisnu, Mas Dana itu mengangkat topik ini tuh sebagai satu bentuk satire perlawanan kah, atau memang pure murni sebagai hanya bicara karya aja gitu? Itu yang belum saya tangkap gitu. Kalau memang ini dalam bentuk perlawanan, siapa yang mau dilawan dalam hal ini? Ataukah memang kalau tidak ada perlawanan ya udah istilahnya ini hanya sebagai satu permainan diksi kata narasi supaya aku ada ini loh yang belum pernah orang melihat. Karena kan sekarang kan trennya kan study culture kan itu lagi banyak bermain gitu. Banyak sekali bermain namanya study culture terutama di Yogyakarta, di Sanata Dharma apa semua. Itu sering menggunakan istilah-istilah itu. Berangkat mungkin dari teori-teori sosial gitu ya. Dan sehingga memang saya ingin melihat apakah memang ranah itu yang mau dibahas gitu. Ini minta maaf nih, saya langsung to the point aja gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sebelumnya tadi saya lupa bilang bisa memperkenalkan diri Mas dan iya, saya gak grogi kalau suruh perkenalkan diri. Saya Muksin dari Makassar. Oh, terima kasih. Ya, Mas Dana mau. Atau ke Mas Wisnu karena konteksnya tadi film ya. Ya mungkin saya sebagai disclaimer juga kalau saya bukan orang yang terlibat secara langsung di dalam dua film tadi. Jadi mungkin konteks yang bisa bisa dijawab langsung ke Bang Wisnu sih. Iya, boleh. Oke, terima kasih Mas Bang Muksin pertanyaannya. Ini kalau saya secara personal seperti itu, sebenarnya betul saya memasukkan beberapa unsur-unsur satire, tapi di situ fungsinya adalah sebagai penanda zaman. Contoh tadi ada klip, ada kolase Soeharto kemudian yang matanya ditutup dengan teks krisis, lalu pada saat itu Nasidaria memberhentikan total perjalanan internasionalnya gitu. Nah, satire-satire seperti itu sebenarnya saya gunakan sebagai penanda zaman aja gitu, karena bagi saya secara personal ketika saya melambangkan sebuah negara, di pikiran saya yang paling gampang adalah siapa pemimpinnya gitu. Kalau untuk konteks di film ini. Cuman kalau kita ngomongin soal perlawanan, sebenarnya ini hal menarik yang saya jumpai sepanjang film ini diputar gitu di berbagai tempat. Jadi memang secara organik ini orang-orang yang fokus mendengarkan Nasidaria kepada liriknya, salah satunya lagu yang paling sering dibahas itu adalah Bom Nuklir gitu. Nah, lagu itu ternyata menurut orang-orang itu sudah secara organik menyuarakan perlawanan gitu. Ini bukan klaim dari Nasidaria, tapi ini adalah klaim atau tafsir dari orang-orang yang
mendengarkan dan mengamati lirik Nasidaria pada lagu Bom Nuklir seperti itu. Nah, menurut mereka, kenapa ini menjadi perlawanan yang sangat organik? Karena pertama mereka menganggap bahwa siapa nih di tahun 80 ada seorang ibu-ibu yang menyanyikan lagu dan membahas bom nuklir gitu. Padahal di tahun itu bom nuklir tuh belum ada gitu. Nah, menurut teman-teman yang membahas itu, ada juga yang statement yang aku dapatkan dari mereka gitu yang cukup menarik. Mereka bilang kayak, wah ini kayaknya Nasidaria lebih punk nih daripada punk nih sebenarnya gitu. Nah, jadi kayak statement-statement perlawanan gitu sebenarnya terjadinya secara organik sebenarnya, Bang Muksin gitu. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Bisa di Oke, saya juga mau cek yang respon sedikit sebenarnya untuk Nasidaria sendiri. Saya juga ngedengar Nasidaria meskipun penampilannya seperti ini, tapi semestinya bukan semestinya, sorry. Yang terjadi sekarang Nasidaria tuh lebih terkenal di kalangan punk dan metal. Why? Kenapa? Karena memang benar-benar mereka menyanyikan lirik-lirik perlawanan di dalam pengkaryaan mereka. Contoh misal kayak judulnya tahun 2000. Saya lupa iramanya, tapi di dalam liriknya Nasidaria menggambarkan peradaban 2000-an sebagai revolusi industri yang besar-besaran, manusia benar bisa dikontrol oleh mesin gitu. Nah, lirik mereka benar-benar perlawanan, makanya mereka hari ini mereka terkenal di ruang lingkup punk dan metal gitu, karena secara organik punk dan metal juga mengklaim dirinya sendiri sebagai kelompok musik yang berada pada pergerakan politik, khususnya politik radikal gitu. Untuk Nasidaria sendiri. Tapi di film kedua sebenarnya ada yang ingin saya respon tentang persoalan tadi kata-katanya tuh kalau nggak salah di sini tidak ada Satpol PP, di sini tidak ada Polres, di sini tidak ada pengamanan, amankanlah diri karyawan sendiri dan bla 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 sekian. Nah itu saya melihat sebagai politik bunyi sebenarnya. Ada beberapa bunyi-bunyi yang benar-benar dibungkam sebenarnya. Contoh kayak misalnya realitas di Aceh sendiri, bunyi-bunyi yang dibungkam tuh seperti bunyi-bunyi gereja tuh dibungkam. Bunyi-bunyi peribadatan orang lain itu benar-benar dibungkam. Yang boleh tampil, yang tidak boleh tampil itu dikontrol. Tidak hanya dalam politik ruang dan tidak hanya dalam politik visual. Politik bunyi juga membatasi ruang gerak bunyi yang semestinya bunyi-bunyi itu ada. Tapi bunyi-bunyi itu tidak boleh ada. Nah mungkin itu lebih ke respon saya ya terhadap film yang kedua tentang almarhum Toed itu, yang ketika membahas masalah Satpol PP, polisi dan sekian. Ya gitulah pokoknya. Tapi ya itu mungkin yang saya lihat sebagai realitas kita sekarang di konteksnya khususnya di Aceh gitu. Politik bunyi memang benar-benar mencengkam kelompok-kelompok bunyi ini. Non tekstual. Bunyi yang benar-benar bunyi sifatnya, bukan lirik ya. Nah, kurang lebih begitu sih Bang. Dan kayaknya menarik juga teman-teman bisa ngerespon karya-karya film yang udah ditampilkan tadi. Ya, terima kasih Dana. Cukup istilahnya sedang mencapai klimaks ya diskusi kita. Tapi saya tidak mau memonopoli diskusi ini. Saya panggil kembali penonton untuk merespon. 1, 2, 3, 4. Mungkin dimulai dari bawah. Nanti naik ke atas. Kita akan berikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Akbar. Penikmat film tapi nggak paham tentang perfilman yang mendalam. Tapi saya mau tanya kepada Mas Wisnu yang buat kasidah film dokumenter Kasidah Ria.
Saya mau tanya tentang yang tadi, kalau saya lihat dari film dokumenter itu lebih kepada histori, dan Tidaria sempat tidak terkenal, habis itu bangkit lagi, dan film kedua itu juga ada dua aktor yang yang tenggelam terakhir naik kembali dengan syair-syair ataupun lirik-lirik beliau. Terutama kepada Mas Wisnu, tadi saya ingin melihat, karena ada beberapa yang terkenal Kasidaria saya, itu lirik-lirik dan syairnya itu sangat masuk akal sampai sekarang. Sangat dari zaman 1942 sampai sekarang, makna syairnya itu dapat kita rasakan, seperti ya abad 20 akan ada robot yang menggantikan manusia, itu ada. Saya ingin tahu Mas Wisnu, siapa yang mengarangkan syair itu dan bagaimana beliau melihat syair-syair itu sehingga bisa sangat berhubungan dengan saat ini anak-anak muda. Itu bagaimana? Siapa sebenarnya yang mengarang syair itu? Saya melihat tadi ada pendiri dari kiai ya, ataupun siapa kiai, siapa sebenarnya penyair, dan juga yang tadi Toet Siniman Gayo, yang berkat beliau ada beliau yang syekh yang terkenal di Gayo, dan di situ beliau juga terkenal terkenal beliau karena syair-syair beliau. Ada nggak syair-syair yang beliau yang memang yang saat ini mungkin tadi nggak ada yang translate dalam bahasa Indonesia, mungkin nanti ke depan bisa ditranslate, karena dua-dua film ini yang membangkitkan karya ini syair-syair yang bermakna, yang mungkin dari abang tadi yang bermakna, yang mudah dinarasi atau diterjemahkan oleh masyarakat akar rumput. Mungkin hanya itu pertanyaannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin langsung direspon sama Mas Wisnu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bang. Jadi salah satu penulis lirik Nasidaria itu ada bernama Kiai Haji Bukhori Masruri. Itu juga beliau juga yang menulis lagu Bom Nuklir. Jadi berdasarkan data riset saya ketika melakukan wawancara dengan Pak Kolik, bahwasanya treatment dari penulisan lirik Nasidaria ini di tahun dulu ya, waktu itu almarhum Kiai Haji Bukhori Masruri itu berkuliah di Institut Pertanian di daerah Bogor. Nah, sebelum beliau ini melakukan googling atau pencarian terhadap jurnal-jurnal di internet yang sedang membahas perkembangan zaman atau peradaban apa nih yang sedang terjadi, sebenarnya beliau lebih dulu menafsir dari kitab suci Al-Quran. Jadi makna yang tersirat di dalam kitab suci kemudian beliau combine dengan materi-materi jurnal ilmiah yang beliau baca. Seperti itu. Nah, jadi treatment dari almarhum Kiai Haji Bukhori Masruri menuliskan lagu dengan cara seperti itu. Oke, terima kasih. Apakah menjawab? Mau dilanjutkan? Oke, kalau Cukup tidak, kalau dari saya. ya mungkin Dana bisa sedikit menyampaikan pendapat tentang yang syair bermakna tadi ya, karena di awal juga Dana menyebut soal bagaimana sebuah musik bisa diterima oleh masyarakat itu. Oke, sebenarnya kalau dari secara tekstual dan penulisan lirik, benar kata Bung siapa tadi? Rizalul, bahwasannya memang lirik Nasidaria tuh gampang banget diterima karena mereka pakai kata-kata yang cukup sederhana ya, sebagai penggambaran yang memang bisa masuk langsung ke telinga masyarakat awam gitu ya, karena ya kurang lebih karena seperti itu, dan mungkin lebih ke selera dengar ya, karena Nasidaria juga main genre kasidah atau nasyid,
Nah, itu yang memang tersebar banyak di masyarakat kita, jadi bisa lebih diterima sama masyarakat. Nah, itu aja sih. Bagaimana Dana memaknai syair bermakna ya? Karena itu sangat subjektif sekali. Jadi bermakna itu menurut Dana bagaimana? Yang paling pertama yang saya tebalin garisnya tuh lebih ke tentang realitas ya. Itu yang saya pikir lebih bermakna karena secara konteks juga langsung berkenaan gitu. Dan tidak, mungkin teman-teman juga pernah baca seperti contoh kayak baca novel gitu kan, ada novel yang memang gampang sekali diingat, gampang sekali dicerna, itu novel-novel yang berkenaan langsung dengan konteks dan keadaan mereka sendiri kan. Nah, yang saya nilai lirik-lirik yang bermakna ya seperti itu, dia tidak jauh dari diri kita sendiri sebenarnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya ingin bertanya, kira-kira apa penyebab pemerintah Aceh yang kurang peduli dengan budaya lokal sehingga untuk beli bantal ataupun seragam aja nggak mampu gitu. Kemudian setelah pembuatan film ini dan penayangan film ini, apa respon pemerintah Aceh? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tidak mau mewakili pemerintah BTW di sini. Ada yang mau menanggapi mungkin? Silakan. Gimana? Ini pertanyaan lanjutan. Oh. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Oni. Saya mau nanya ke Mas Wisnu nih, Mas Wisnu. Oh, pertanyaan rupanya. Pertanyaan ya, karena kalau soal menanggapi itu bagian dari pemerintah mungkin ya. Saya catat terlebih dahulu. Oke, Mas Wisnu, saya sebenarnya kepengen tahu gitu ya dari awal ide kreatif ini untuk menciptakan ataupun membuat film dokumenter ini. Tapi yang lebih awalnya sih saya belum dapat gregetnya. Kenapa sih pemimpin pesantren itu kemudian membentuk grup musik yang terdiri dari perempuan gitu, dimana latar belakang pesantren terus menciptakan sebuah grup yang isinya perempuan, kemudian suaranya itu diperdengarkan ke publik gitu ya. Itu kita mau melihat dari sisi budayanya. Nah, saya belum mendapatkan itu, Mas. Kenapa kemudian Kiai Haji Zain ya, Muhammad Zain ya, kemudian lebih memilih perempuan untuk dibentuk menjadi grup yang kemudian dinamakan Nasidaria gitu ya. Mungkin di dalam situ saya belum mendapatkan itu. Kemudian juga mungkin tadi menyambung yang Mas Muksin tadi ya, soal ternyata sudah dijawab penanda zaman gitu ya. Nah, apakah memang dari lirik-lirik yang futuristik gitu kan, kemudian dianggap perlawanan gitu, mendapat tekanan juga nggak yang represif dari pemegang kendali pemerintah pada saat itu gitu. Kemudian apakah ini ada kaitannya dengan industri lah, katakanlah ketika perempuan yang menyanyikan gitu, itu akan lebih ada nilai jual mungkin seperti itu. Nah, ini hanya dugaan-dugaan saja gitu ya. Tapi apakah memang ada sampai segitunya Mas Wisnu meriset sebelum membuat film ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama, sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, mungkin karena ini langsung ditujukan kepada Mas Wisnu, mungkin Mas Wisnu bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang kedua ini. Baru nanti kita coba jawab bersama ya pertanyaan tadi. Karena kayaknya nggak ada yang mewakili pemerintah di sini. Tapi kita coba untuk berdiskusi terkait hal itu. Tapi sekarang saya meminta Mas Wisnu untuk bisa memberikan pandangan terhadap pertanyaan kedua tadi.
Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini cerita yang melatar belakangi salah satu bagian riset saya. Kenapa Nasi Daria perempuan semua gitu. Nah, jadi ini yang nggak banyak diketahui oleh publik sebenarnya, bahwa Nasi Daria itu sebenarnya bukan pesantren, tapi adalah semacam asrama, boarding school gitu. Jadi Nasi Daria ini awalnya dibentuk bukan melalui eh, tata cara pesantren, tapi dia lebih dibentuk dengan tata cara asrama dan memang dikhususkan untuk asrama putri. Dan pada awalnya asrama ini tuh didirikan sebenarnya oleh istri dari Bapak Haji Muhammad Zain, yaitu Ibu, aduh saya lupa namanya. Nah, jadi memang pada awalnya kenapa ini dipilih perempuan ya karena yang pertama pendirinya adalah seorang perempuan, kemudian memang para santriwati-santriwati ini dididik itu mengaji secara kiroah. Jadi tujuan akhirnya memang untuk diikut sertakan kepada lomba-lomba kiroah seperti itu. Nah, kemudian setelah lomba kiroah ini Nasi Daria juara, baru di situ ada peran dari Bapak Muhammad Zain, Bapak Haji Zain, bahwasanya sepertinya kalau kita hanya kiroah eh, bisa nggak kalau misalkan para santriwati ini diberikan skill tambahan gitu, diberikan bekal sebuah cara bermain musik gitu. Nah, karena ada sebuah update formasi seperti itu, pada saat itu Bapak Haji Muhammad Zain itu benar-benar mendatangkan guru musik ke asrama Nasi Daria gitu untuk melatih para santriwati gitu. Sebenarnya pada awalnya juga tidak paksaan gitu, hanya yang mau-mau aja gitu, kasarannya seperti itu. Nah, setelah itu ternyata respon dari para santriwati ini positif gitu. Mereka banyak yang mau untuk belajar bermain musik seperti itu. Nah, keinginan dari Pak almarhum Pak Zain ini sebenarnya beliau tuh ingin berdakwah juga melalui sebuah musik seperti itu. Baru ketika para anggota ini sudah menguasai cara bermain musik, bahkan ada satu orang itu yang menguasai 4 alat musik gitu. Satu orang tuh ada yang bisa main piano, ada yang bisa main biola, bass, kemudian gitar seperti itu. Karena memang mereka eh, menerima itu secara positif agenda bermain musik itu gitu. Lalu baru dibentuklah bahwa oke, Nasi Daria ini memang dibentuk untuk entertain pada akhirnya gitu. Cuman tetap fondasi yang mereka bawa sampai sekarang yaitu ya tetap berdakwah melalui musik gitu. Makanya sampai sekarang kalau kita memperhatikan lirik Nagu Nasi Daria, sebenarnya dia itu dari dulu sampai sekarang itu memilih berada di jalur yang itu-itu aja sebenarnya. Kayak dia tuh memang sadar betul posisi dia di mana. Dia nggak mau terlalu naik ke musik mainstream atau nggak mau turun untuk mencoba hal-hal baru tuh nggak mau. Seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama dari 2 pertanyaan setelah pertanyaan. Saya coba menjawab juga ya sebagai perwakilan dari produser film Toet, Aceh Documentary. Sejak film ini diproduksi tahun 2015 sampai sekarang berarti filmnya sudah berumur 10 tahun. Itu belum ada impact apapun terhadap grup Didong Sinerjaya ini terutama dari pemerintah ya, sesuai dengan pertanyaan tadi. Belum ada impact apapun dari pemerintah terhadap grup musik Sinerjaya ini setelah
Diproduksi film ini tahun 2015 dan sekarang sudah 2025, berarti 10 tahun belum ada impact apapun terhadap grup musik ini. Oke, kita mungkin bisa beralih ke penanya selanjutnya. Ya, dari arah kiri saya terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Mahendra Satria, Bang. Mungkin bisa diberi. Oke, ya. Perkenalkan nama saya Mahendra Satria. Saya juga salah satu seniman juga di Banda Aceh di Taman Budaya. Tadi mau nanya apapun, kayak agak lupa karena panas, Bang. Jadi nanti next kalau acara lanjutan boleh kasih masukan sama yang punya gedung. Kayaknya sini kayak belum di servis atau apa nggak paham ya. Saya mau tanya ke Mas Wisnu. Oke, ya. Terkait Nasidah Ria itu kan dasarnya dari orang-orang pesantren ya. Ya, orang pesantren. Terus ada nggak ketika itu dibentuk itu dapat kritikan pedas atau apa dari masyarakat luar? Karena kan itu kan pemiliknya dari kiai atau apa ya? Dari orang pesantren. Itu satu. Yang kedua, yang terkait film Toet. Ya, karena sama-sama kelahiran dari Aceh Tengah, Bang. Oke. Memang saya perhatikan musik didong ini sering dianggap sebagai kebutuhan aja, bukan pelengkap. Artinya kebutuhan. Kalau memang acara kegiatan event itu dibutuhkan didong ya dipakai. Tapi kalau tidak ya tidak. Nah, tadi saya perhatikan di film itu tidak ditemukan bahwasanya ada perhatian pemerintah terhadap seniman Sinerjaya tadi. Sehingga ada menyebutkan soal dinas kebudayaan apa kebutuhan baju atau apa juga kan. Itu. Jadi yang saya tidak atau entah saya kurang menyimak atau apa kan efek panas tadi, sejarahnya Toet tadi apa ya? Apakah dia yang membangun didong itu atau penggagas Sinerjayanya? Itu aja, saya nanya itu aja. Atau ada mungkin yang mewakili Sinerjaya di sini untuk bisa menjelaskan? Itu aja, Bang. Oke, terima kasih. Mungkin Mas Wisnu menjawab terlebih dahulu ya. Apakah ada kritik sepanjang eksisnya Nasidah Ria ini karena Oke. Pertanyaan menarik dari siapa tadi, Bang, namanya, Bang? Bang Hendra. Bang Hendra, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang betul dasar pendirinya itu adalah orang-orang pesantren dan kiai gitu. Nah, kalau ngomongin kritikan, mereka nggak pernah mendapat kritikan gitu. Bahkan dari pertama grup ini dibentuk, mereka juga, ini kalau kita ngomongin sejarah fashion panggungnya Nasidah Ria, di awal mereka berdiri, itu bukan menggunakan hijab malah, tapi menggunakan sanggul dan kebaya seperti masyarakat Jawa tempo dulu. Nah, baru kata Pak Kolik ketika presiden kita zamannya Pak Harto itu istrinya mulai menggunakan hijab seperti itu, artinya ada tradisi baru yang muncul di zaman itu. Nah, Nasidah Ria pada akhirnya juga kemudian mengikuti perkembangan zaman itu gitu. Nah, kalau sejauh ini soal kritikan di berbagai lini ya, entah itu dari fashion, entah itu dari lirik, entah itu dari personilnya perempuan, mereka belum pernah mendapat kritikan yang semacam itu. Oke, terima kasih Mas Wisnu atas penjelasannya. Untuk pertanyaan Toet adalah pendiri Sinerjaya ya, atau Mas Dana bisa, Bang Dana bisa memberikan sedikit.
Iya sebenarnya abang yang nah asisten produser ya untuk produksi film Toet. Tapi yang saya lihat dari film memang Toet sebagai pendiri penggagas Sanggar Sinarjaya Group itu. Dan selanjutnya yang masih berkaitan dengan Toet tadi apa? Apakah Toet pendiri Sinerjaya atau beliau sebagai penggagas Didong? Kalau penggagas Didong itu yang mungkin karena saya sangat jauh ya konteksnya di luar. Saya bukan peneliti musik tradisional. Memang saya berada dalam ranah musik yang kontemporer ataupun bisa dikatakan lebih eksperimental. Mungkin Bang Akbar bisa menjawab untuk pendiri Didongnya sendiri. Ya kalau penggagas Didong juga kita perlu mengkaji ulang, meriset ulang. Tapi setidaknya tadi sudah terjawab kalau di film Toet ini diasosiasikan sebagai pendiri Sinerjaya yang kemudian setelah beliau tiada itu diteruskan oleh anaknya. Demikian. Oke, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan. Mungkin ke abang yang baju putih terlebih dahulu, kemudian kepada Bang. Silakan. Terima kasih atas diskusi tentang ini ya. Tadi saya tertarik pernyataan Dana tentang politik bunyi ya. Saya kira ini satu hal kemajuan juga kita mulai membicarakan politik tapi dalam konteks bunyi ya. Tadi juga disebutkan soal apa yang kita mungkin menyangka apa yang kita dengar itu ya alamiah, tapi sebenarnya di luar sana ada seleksi ya, ada kuasa yang menentukan apa yang sebaiknya kita dengar dan apa yang tidak boleh kita dengar gitu. Aku tertarik juga ketika Dana menyebut kata grassroots ya. Kalau nggak salah beberapa tahun lalu atau 2 tahun lalu Dana juga ada terlibat di ini ya, praktik seni musik dan ruang publik ya kalau nggak salah ya. Saya ingin tanya gitu ya, kayak mungkin amatan saya ini agak permukaan ya, karena selama ini bicara kata grassroots, hubungan grassroots dengan musik itu agak sinis ya. Misalnya musik itu yang saya lihat terutama di komen-komen sosial media itu musik itu selalu diasosiasikan dengan penyebab bencana alam gitu ya oleh grassroots, dan saya nggak tahu sejak kapan ini muncul gitu ya. Nah, ingin tanya juga kepada Dana sebagai seorang yang yang terlibat dalam praktik bunyi ini itu di grassroots gitu ya. Apa yang Dana bisa tangkap itu, bagaimana sikap atau reaksi grassroots terhadap bunyi sebenarnya dalam konteks kota Banda Aceh gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Bisa langsung. Oke, terima kasih Bang Putra. Kalau untuk bunyi sendiri sebenarnya beberapa hal yang mungkin beberapa tahun saya coba terjun lagi lebih dalam menafsirkan bunyi-bunyi itu di luar dari konteks musik konvensional ya, atau musik-musik yang masih berada pada taraf do re mi fa sol la si do ya, chord progression yang sedikit membosankan itu, tapi musik sebenarnya bekerja dalam kehidupan sehari-hari manusia. Contoh kayak misalnya kita bisa melihat bagaimana orang dengan ketenangan yang cukup tinggi cenderung temponya melambat. Kehidupannya tuh lebih melambat. Ya, kehidupannya santai. Kalau kita ngukur dalam skala tempo BPM, beat per menit, nah itu bisa kita ukur sebenarnya. Dan kebetulan kemarin juga yang Bang Putra singgung bahwasannya saya pernah terlibat dalam ruang-ruang audio. Ya itu ada satu kegiatan residensi pameran, tapi dalam pameran format bunyi gitu. Bukan pameran, teater tapi format bunyi. Dan benar-benar si audiensnya harus dibutakan matanya ketika masuk dalam ruang teater itu. Nah di situ saya mulai bereksperimen lagi nih. Saya tidak menggunakan nada, nggak menggunakan alat instrumen, tapi saya menggunakan teknik kolase audio atau audio yang disusun dalam membentuk adegan. Dan ternyata bisa membuat mereka tuh merefleksikan diri sendiri, bahkan sampai ada yang nangis dan segala macam. Yang secara neurosaintik sebenarnya yang saya coba berusaha ngulik lagi, ternyata ruang audio itu sifatnya lebih tajam daripada visual. Bukan arti saya meremehkan untuk visual ya. Teman-teman visual juga punya peran sendiri. Tapi
indera telinga tuh yang mungkin indera yang tidak pernah tidur. Ketika mata tidur, visualnya gelap gitu, tapi telinga masih mendengar. Dia masih menyimpan hal-hal di luar dari ketubuhan manusia itu sendiri. Nah mungkin kalau ya ini cuman bentuk mitos di negeri Arab yang diceritakan sama Hazrat Inayat Khan bahwasannya roh tidak mau berada pada jasad. Tapi kenapa akhirnya? Karena roh itu kan sifatnya bebas, tapi jasad itu penjara yang yang mengurung roh yang sifatnya bebas. Tapi Hazrat Inayat Khan mengatakan bahwasannya kenapa roh itu mau masuk? Karena ketubuhan memiliki ritme-ritme musik seperti denyut nadi, detak jantung, pola langkah kaki. Ya makanya akhirnya roh itu mau berada dalam jasad gitu. Nah, ruang bunyi udah berada pada taraf yang cukup jauh sebenarnya. Sampai dia bisa masuk ke dalam ruang-ruang psikologis atau ruang-ruang mistik gitu. Ya mungkin kesadaran itu yang hari ini di Aceh sendiri ya Bang nggak terlalu menyadari hal itu, makanya ada muncul perspektif bahwasannya ya musik menciptakan huru-hara, musik menciptakan bencana segala macam. Tapi sebenarnya kita harus kembali lagi bertanya, apa definisi musik yang seperti apa yang kamu gambarkan tentang itu, sehingga kamu menyebutkan bahwasannya musik ini akan berdampak seperti ini gitu. Oh sekarang musik sebagai medium terapis kok. Musik sebagai medium penyembuhan trauma. Musik dipakai di hal-hal begitu. Nah makanya akhirnya balik lagi ke pertanyaan yang Bang Akbar sampaikan ke saya di meja warung kopi. Seberapa jauh kita menolak musik itu. Meskipun hari ini banyak tokoh-tokoh kita menolak musik. Tapi seberapa jauh mereka nolak? Mendorong. Iya. Seberapa jauh mereka menolak? Justru ketika mereka berusaha menolak, hari ini musik semakin dekat sama badannya, sama tubuhnya gitu. Jadi pada akhirnya kita nggak bisa menolak sama sekali ruang bunyi itu. Lahir secara organik, berada di sekeliling kita. Ya begitu hal yang terjadi di dalam ruang bunyi. Ya balik lagi ya, saya disclaimer tidak membahas masalah musik dalam ranah nada, intonasi, tonal atau segala macam, tapi ya ruang-ruang bunyi itu memang benar-benar cukup besar sih, dampaknya besar, banyak hal yang bisa dikaji dan dilihat lewat bunyi-bunyian gitu. Ya kurang lebih begitu sih Bang Putra. Mungkin kita bisa sharing-sharing lebih banyak ya, bisa bikin project baru misalnya. Terima Ya, itu kasih. aja sih. Mungkin langsung ke penanya selanjutnya ke Bang Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dana dan Mas Wisnu. Ya baguslah diskusi malam ini ya, cukup enak kita dengar. Nah, jadi saya ada pertanyaan nih sebenarnya. Pertama untuk Mas Wisnu, yang kedua untuk Dana ya. Saya ingin bertanya sebenarnya, karena kan Nasidaria ini kan sudah lama sekali, bahkan sejak masa almarhum Ibu Tin Soeharto ya. Ya mereka berubah lah gara-gara ada sesuatu di situ, gaya modern mungkin, lalu mereka harus ikut ya, harus ikut dalam penampilan publik mereka. Nah pertanyaan saya sebenarnya setelah beberapa dekade, bagaimana Nasidaria menempatkan posisi mereka, terutama di dalam politik ya, karena misalnya beberapa grup yang punya pengaruh besar itu kan memanfaatkan itu dengan baik, misalnya menyatakan sesuatu, memberi dukungan atau menolak sesuatu misalnya. Nah ini kemudian yang kedua terkait pertanyaan saya kepada Dana. Jadi Dana, anak-anak punk sama anak metal ini mereka minum kecubung apa ini? Ya kan, sehingga mereka menjadikan Nasidaria ini seperti Dana katakan tadi sebagai satu model. Apakah karena mereka tidak menemukan apa yang Dana sebutkan tadi sebagai politik atau perlawanan di dalam diri mereka, lalu mereka berbalik dan menganggap Nasidaria inilah satu model yang cukup jelas dan mewakili apa yang selama ini tidak bisa mereka capai. Misalnya di dalam hal pengaruh jumlah penonton baik secara politik dan
gerakan sosialnya ya. Karena begini, karena saya melihat bahwa sesuatu yang kadang itu netral, ya banyak hal itu di sastra, di musik misalnya, dan juga di film. Pada awalnya dia sangat netral memang. Dia tidak punya pretensi apapun. Sebagaimana yang coba ditulis oleh Akbal di dalam pernyataan kuratorial atau programmer dia kan. Misalnya ada satu contoh yang sangat menarik. Itu PP itu. PP itu sebenarnya komik ya. Komik Club Boy kalau saya tidak salah, ditulis oleh Matt Furious. Itu dulu tuh sangat banyak tuh di forum-forum tuh zaman sebelum internet seperti sekarang, di Reddit misalnya segala macam. Ya itu sangat netral, itu cuma untuk kita ketawa-ketawa aja, ya kan? Tapi pada akhirnya sekarang digunakan oleh kelompok sayap kanan itu di Amerika Serikat, terutama untuk aspek-aspek xenofobia misalnya, anti imigran, anti asing dan seterusnya. Nah, sehingga si pembuat komik ini pun sendiri sekarang dia frustasi karena PP ini dimanfaatkan untuk menyerang dan menyebarkan kebencian. Jadi dalam hal ini saya mau bertanya nih, sebenarnya apa itu politik, apa itu pengaruh dan seterusnya di dalam karya seni. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Azhari. Mungkin dimulai dengan Mas Wisnu. Setelah beberapa dekade, bagaimana Nasidaria menempatkan diri dalam politik ya? Silakan. Oke. Pertanyaan yang sebenarnya sepanjang saya riset, saya tidak begitu banyak menanyakan di mana positioning Nasidaria dalam dunia politik mereka. Cuman satu hal yang saya ketahui soal Nasidaria itu ketika saya mengobrol, mereka sangat terbuka kepada seluruh lapisan dan bentuk, khususnya kepada bentuk atau model manusia seperti apapun gitu. Jadi saya pikir setelah saya mendengar itu, saya menganggap bahwa Nasidaria ini sangat terbuka gitu. Kalau ngomongin politiknya Nasidaria ada di mana, sepertinya itu bukan ranah saya untuk menjabarkan itu gitu. Mungkin yang baiknya menjelaskan seperti itu adalah Pak Kolik, manajernya, karena saya juga ada sepanjang riset itu ada perjanjian-perjanjian soal informasi yang tidak boleh kita share ke publik gitu, seperti itu. Cuman kalau POV saya menganggap Nasidaria sampai hari ini, mereka sangat terbuka kepada perubahan gitu. Dan kalau kita ngomongin penempatan Nasidaria di politik, ini subjektif saja penilaian dari saya ya, mereka sangat mewakili orang-orang kecil gitu, orang-orang urban untuk menyuarakan pendapat mereka atau mewakili pertanyaan-pertanyaan mereka yang selama ini mungkin tidak terjawab gitu atau tidak dijawab, seperti itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Mungkin Bang Azhari mau menanggapi terlebih dahulu. Oke. Ya silakan Dana. Kenapa ya Bang fanbase-nya akhirnya besarnya ke punk sama metal ya? Ya karena memang sebenarnya dekat dalam segi lirikal ya. Meskipun genre musik berbeda, tapi punk juga sebenarnya lebur. Mereka teman-teman yang lebur sebenarnya, bisa masuk ke ranah mana saja. Tapi memang secara spesifik punk berada pada gerakan politik radikal gitu, dan mereka mengklaim diri mereka sendiri bahwa mereka adalah gerakan politik radikal. Terlepas nanti ada bukan sub genre, terlepas nanti disiplinnya mereka memilih sendiri, kayak misalnya ada punk yang memilih disiplin sebagai punk nasionalis, punk komunisme misalnya, dan bahkan sampai yang gerakan paling kiri mentok adalah anarko-punk, punk anarkisme gitu. Ya memang mereka mengklaim diri mereka sebagai gerakan perlawanan, gerakan sosial dan politik, khususnya politik radikal. Nah makanya pada akhirnya si Nasidaria hadir dengan lirik-lirik yang cukup kritis, tahun 2000, bom nuklir dan segala macamnya, perdamaian. Nah perdamaian juga, punk juga berada pada gerakan-gerakan anti perang gitu. Contoh misalnya konteks yang udah pernah terjadi ya, yang bisa kita lihat bahwa punk bisa menjadi gerakan politik itu adalah ketika nama bandnya RATM, Rage Against the Machine, mereka mengorganisir kelompok anti perang di Amerika, di AS gitu. Nah,
Terus juga ada salah satu band favorit saya namanya Crash, bukan Crash bacaannya Crash. Mereka pernah berada pada status yang genting ketika dikejar-kejar Intel Inggris. Karena mereka menyebarkan dokumen perang Flagland kalau nggak salah namanya. Iya, Flagland. Mereka menyebarkan dokumen perang itu dalam bentuk audio dan mereka dicari banget tuh di intelijen Inggris. Nah, mungkin karena Pang memang dekat dengan gerakan politis, Pang berada pada khususnya politik radikal, makanya akhirnya kita bisa melihat relevansi antara punk, metal, dan nasidaria gitu. Meskipun genrenya berbeda, warna musiknya berbeda, bunyi-bunyian, instrumen yang dipakai itu berbeda, tapi isu yang dipakai adalah isu yang sama gitu. Nah makanya hari ini fanbase besar mereka nasidaria itu punk sama metal. Terlepas nanti kita bisa ngelihat punk yang mana gitu. Nanti itu bab yang lain. Tapi ada juga tuh punk-punk yang memang apolitis, banyak gitu. Tapi kecenderungan hari ini punk berada pada gerakan yang politik gitu. Musik hanya sebagai medium. Ya kurang lebih begitu sih Bang Azari. Ya, terima kasih. Musik adalah medium. Pernyataan yang sangat menarik. Ada lagi dari teman-teman yang mau mengungkapkan sesuatu, saya tidak menyebutkan pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja mungkin ya. Sebenarnya sejak awal di pemutaran film kedua tadi, yang Syekh Tu'ud tadi, itu saya agak heran gitu. Bagaimana, ini kan di ujungnya ada Didong gitu ya. Sedangkan katanya dia terkenal internasional gitu. Ya, apakah, dan ada kata-kata dia main biola gitu. Nah pertanyaannya, di internasional itu apakah dia solo atau memang ada Didongnya yang dibawa gitu? Karena kan terakhir kan yang dikenalkan di Sinerjaya itu Didongnya gitu. Yang kedua mungkin soal bantuan seragam tadi ya. Saya agak heran sebenarnya kenapa sih hari ini yang kita lihat di Gayo misalnya, itu kan kelompok-kelompok tari-tari itu kebanyakan udah berseragam semua gitu. Dan memang hari ini yang kita lihat kebanyakan ya anak-anak muda gitu ya. Ini gimana sih perbedaannya gitu ya. Kenapa posisi Sinerjaya ini sangat tidak diuntungkan gitu. Bahkan kita lihat dari penampilannya saja ya bajunya saja nggak seragam gitu. Padahal kan kalau kita lihat nih di daerah lain misalnya kayak di yang ada budaya Medike yang muncul juga pergerakan ini kan dari Dayak gitu ya. Jadi itu kan di putih lah seragam, mereka pakai putih semua. Dan itu kan tidak membutuhkan bantuan khusus di situ gitu ya. Karena hanya di warnanya saja diseragamkan. Itu mungkin. Yang terakhir mungkin di sini saya sadar gitu ya, banyak ruang-ruang yang hari ini belum kita arsipkan secara digital dengan baik gitu ya. Di kampung saya sendiri misalnya, dulu ada salah satu pimpinan Dayak yang sangat suka gitu mengarang syair-syair tadi, kasidah-kasidah tadi gitu, dan kasidah-kasidah ini menyebar cukup lama. Maksudnya karena dia pimpinan Dayaknya itu lumayan besar lah ya, mungkin di area 1 sampai 3 mukim gitu, atau sampai 3 kecamatan, dan akhirnya ini menjadi kasidah-kasidah ini menjadi kesukaan anak-anak muda. Jadi anak muda itu kalau kan ada budaya di Aceh ini kalau puasa itu kan ada ngaji Quran. Ngaji Qurannya itu sampai jam 3 malam. Nah di jam 3 malam itu anak-anak muda berebut mic untuk nyanyi kasidah. Dan itu gak ada istilah mereka nyanyi lagu-lagu yang berbahasa Indonesia. Tapi mereka nyanyinya bahasa Aceh ya, kasidah-kasidah Aceh tadi gitu. Dan bahkan yang tadi dari yang syair dari pimpinan Dayak itu kan ditulis tangan tuh, masih tulisan tangan. Itu dikopi dan kemudian ditaruh di Menasah gitu. Walaupun terakhir saya cek tahun lalu, saya nggak tahu lagi kemana kopiannya ya. Tapi teman-teman di kampung itu hari ini udah mulai berubah.
Jadi di tahun-tahun 2010 ke atas masih saya aktif lah ya. Itu sangat populer. Jadi anak-anak muda tuh sangat menikmati syair itu, sama kayak Bang Dana bilang tadi ya, yang menciptakan itu masyarakat ya untuk hiburan masyarakat gitu. Kembali lagi, dan itu booming gitu. Di orang-orang kampung tuh booming, misalnya saya misalnya semalam nyanyi ini ya, lagu-lagu yang memang khas Acehnya gitu. Dan hari ini budaya itu mulai hilang. Jadi saya lihat anak-anak mudanya sudah mulai nyanyi dengan bahasa Indonesianya, lagu-lagu tren sekarang gitu yang memang sifatnya Islami. Dan kasidah ini mulai hilang. Ini yang meskipun ya saya lihat memang belum ada mungkin muncul perlawanan-perlawanan dari syairnya. Karena kebanyakan misal di daerah PD, mungkin Bang Akbar yang juga daerah PD, itu lebih ke mengingat ya kehidupan sehari-hari lah gitu. Tidak lebih ke perlawanan ke pemerintahnya. Jadi itu mungkin yang tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya menangkapnya ada 2 poin ya, walaupun mungkin bisa dikoreksi kalau ini. Pertama, bukan permasalahan Toed itu perkara seragam ya, dan mungkin Dana bisa memberikan pandangan soal seragam, karena seragam juga ngomong-ngomong seragam juga politis ya, artinya ada seragam sebagai simbol, dan juga sebenarnya seragam itu coba dalam bentuk kontrol, kayak ya seragam cara berpikir, cara bermusik seperti Dana sebutkan tadi ya. Kemudian yang kedua, kenapa peralihan dari kasidah ataupun syair dalam bahasa Aceh yang sangat digemari awalnya, tapi kemudian itu mulai beralih ataupun hilang dan kemudian digantikan dengan syair berbahasa Indonesia. Jadi dalam sepanjang Dana meriset dalam tanda kutip, itu kira-kira kenapa pertanyaannya? Oke, mungkin satu gini ya. Yang pertama tadi pembahasannya sebenarnya juga akan mengarah ke politik bunyi itu sendiri. Yang dimana politik bunyi mengontrol bunyi-bunyi yang boleh hadir dan tidak boleh hadir. Nah itu pasti akan kesaring. Nah tapi saya tidak berbicara tentang ranah pemerintahan. Saya berbicara ranah komersil misal. Kita berada dalam panggung industri yang besar skalanya. Di situ kita dikurasi. Di situ kita diseleksi apa yang boleh ditampilkan, apa yang nggak boleh ditampilkan. Nah balik lagi kasidah, mungkin hari ini telinga pendengar telinga masyarakat kita sudah terganggu dengan suara-suara musik populer gitu, karena itu udah disaring kan. Contoh kayak misalnya gini, saya bicara konteks Korea hari ini merasuki anak-anak muda di Indonesia misalnya. Tujuannya buat apa? Yang pertama mengganggu pikirannya untuk biar mereka beli produk gitu. Nah itu ada rentetan komersialisasi produk satu ke produk yang lain. Dimasuki dulu lewat budaya populernya. Budaya populer yang salah satunya musik gitu. Saya tidak menyalahkan musiknya, tapi budayanya itu. Musiknya dimasukin dulu. Setelah itu membentuk masyarakat yang konsumtif, membeli produk-produk yang semua berhubungan dengan Korea itu lebih laku daripada barang dengan branding lokal atau branding tradisional itu tidak laku. Nah budaya populer itu yang merasuk telinga-telinga anak muda sekarang, sehingga kasidah itu bergeser. Yang akhirnya ini nggak usah dipakai lagi, nggak enak, musiknya nggak enak, dan ada narasi kayak gengsi juga dibentuk di situ. Terus juga yang intinya memang telinga masyarakat sekarang udah diganggu dengan pola-pola komersialisasi itu, pola-pola ya mungkin bisa lebih cenderung kita kerucutkan pola-pola revolusi industri 5.0 telah berpihak kepada kapitalisme, sehingga kapitalisme harus melumpuhkan nalar-nalar masyarakatnya sendiri. Nah itu yang mempengaruhi sampai hari ini ada beberapa genre yang harus dibuang. Ya itu balik lagi ke politik bunyi itu tadi sih Bang. Nah itu. Terus yang masalah kostum saya rasa
itu berada pada ini ya wilayah visual ya. Jadi saya tidak bisa terlalu banyak merespon wilayah visual, tapi mungkin saja saya nggak tahu. Kalau saya secara pribadi seperti kostum, misalnya saya berada pada gerakan akar rumput yang secara estetika kostum tidak perlu, ya udah nggak usah pakai kostum gitu, pakai baju atau kaos seadanya itu nggak apa-apa. Nah itu memang seharusnya mesti bisa kita tanyakan langsung kepada pelaku-pelakunya gitu. Terus juga pertanyaan tentang pemerintah juga tadi kan, kenapa hari ini kesenian Toet itu tidak dilirik? Nah mungkin tidak bisa jadi barang jual gitu, barang dagang. Itu bisa jadi. Tapi itu masih dalam hipotesis ya. Ya tebak-tebakan saya pikir begitu sih. Oke, terima kasih Dana. Sebenarnya sangat banyak hal yang mau diobrolin ya, tapi kita juga dibatasi oleh waktu. Teman-teman, sebelum beranjak keluar kita sedang melakukan penelitian minat penonton. Jadi minta waktu teman-teman sebentar untuk mengisi tidak lebih dari 5 menit mungkin akan kita tampilkan di sini. Oke, bisa di-scan. Bagian dari politik. Kalau ini politik. Temperatur. Oh, lampu depan. Ya. Bisa mungkin di zoom ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya malam ini. Walaupun seperti Bang Hendra sebut tadi ya, cukup panas karena tadi AC-nya ada kesalahan teknis. Jadi baru hidup setelah teman-teman hadir di tempat pemutaran ini. Terima kasih sekali lagi kepada penonton yang sudah hadir, juga Bang Dana dan Bang Wisnu, Mas Wisnu yang sudah hadir virtual via Zoom. Mungkin di sana juga Sama-sama, Mas. larut ya. Sampai jumpa di pemutaran selanjutnya Aceh Documentary Forum ke-11. Diskusi kita masih bisa disaksikan via YouTube Aceh Documentary. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan kami sangat menunggu komentar teman-teman. Menghadirkan pertanyaan, kita akan respon via komen ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, terima kasih.